Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Indonesia produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137.000 barel minyak per hari, lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. Dalam sebuah diskusi daring membedah urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan di Jakarta pada Senin 26 April 2021, dilansir dari Okezon, Erlangga mengatakan Indonesia menjadi negara produsen biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas 137.000 barel minyak per hari, sedangkan Amerika Serikat dengan 112.000 barel, Brazil 99.000 barel, dan Jerman 62.000 barel minyak per hari. Keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaannya sudah mapan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor 2 di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30% ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, mengurangi konsumsi impor bahan bakar sawit, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam kerangka perubahan iklim, Indonesia berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 59% dari business as usual dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Seperti diketahui, kegiatan produksi biodiesel di Indonesia telah berjalan cukup panjang. Pada tahun 2008, produksi biodiesel untuk komersial mencapai 630.000 kiloliter dengan tingkat konsumsi 23.000 kiloliter, dan sebagian besar produksi saat itu berorientasi ekspor. Setiap tahun, angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada tahun 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300% menjadi 8,5 juta kiloliter pada tahun 2020. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman mengatakan, kenaikan harga indeks pasar minyak sawit dari waktu ke waktu telah mengakibatkan harga biodiesel cenderung lebih mahal ketimbang harga solar. Edi mengatakan bahwa harga CPO semakin meningkat, sedangkan CPO ini sebagai bahan bakar utama biodiesel yang mengakibatkan harga biodiesel relatif tinggi dibandingkan harga solar. Pemerintah memproyeksikan insentif tambahan untuk program mandatori biodiesel pada tahun ini mencapai 46 triliun rupiah, seiring masih besarnya selisih antara harga minyak mentah dengan harga minyak sawit. Sementara itu, dilansir dari Liputan 6, minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai ternyata berpotensi memenuhi kebutuhan biodiesel nasional hingga 32%. Minyak jelantah ini tercatat bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar biodiesel secara komersil. Potensi besar ini dipetakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan B30. Subkoordinator Keteknikan Bioenergi Kementerian ESDM, Huda Wijayanto mengungkapkan, ada 2 prinsip utama yang harus dipenuhi apabila menjadikan jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Pada kesempatan yang sama, Engagement Unit Manager Traction Energy Asia, Ricky Amukti menandaskan keberadaan minyak jelantah sebagai bahan bakar biodiesel memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan akan berpengaruh langsung terhadap lingkungan hidup. Jika menumpuk di selokan akan menimbulkan bau dan air selokan jadi kotor. Jika terserap ke tanah, kualitas tanah akan menurun. Ricky menambahkan penggunaan biodiesel dari minyak jelantah ini akan menekan jumlah emisi karbon. Berdasarkan analisa Kementerian ESDM, biodiesel sendiri berpotensi mengurangi 91,7% emisi karbon dibandingkan solar. Di mana antar BUMN bisa melakukan sinergi sebaik mungkin dimanapun itu juga, termasuk dalam hal ini di luar negeri yang dalam konteks ini adalah yang sangat besar. CPO kelapa sawit mencapai 50, potensi kita mencapai 52 juta ton CPO per tahunnya. Ini sudah jumlah yang sangat besar. Dan 40%-nya dari potensi yang ada itu dimiliki oleh para petani kecil kita. Oleh sebab itu, dengan potensi yang besar ini,
kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja, sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan. Dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel, artinya ini mengindustrialisasikan CPO ke biodiesel. Dan kita berharap juga nantinya ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mulai menghilirisasikan, mengindustrialisasikan CPO-nya, baik menjadi minyak goreng, baik menjadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi lainnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group dalam merubah dari CPO menjadi biodiesel 30. Ini akan memberikan sebuah nilai tambah yang besar, ciptakan produk-produk turunan dari CPO. Nikel sudah kita stop, tidak boleh ekspor, sudah ada smelter, sudah ada pabrik untuk mengolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang kita harapkan nanti juga akan menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu menjadi lithium baterai. Baterai untuk mobil listrik. Tembaga, saya juga sangat senang sekali, baru saja seminggu yang lalu kita meresmikan smelter terbesar di dunia yang mengolah tembaga nantinya menjadi barang-barang jadi atau setengah jadi. Hari ini CPO menjadi biodiesel. Ini terus-menerus akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini semuanya mengolah dari raw material, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, untuk dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Sehingga ini catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar 38 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah. Dan yang paling penting, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Membangun smelter, membuka lapangan kerja. Membangun pabrik biodiesel, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Ya, kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan pada para petani sawit dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, pengembangan biodiesel ini juga
kita ingin masuk pada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter. Dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi. Langkah-langkah strategis ini jelas membutuhkan komitmen dan dukungan dari kita semuanya, dari hulu sampai hilir. Di hulu ada industri sawit dan CPO, di tengah ada industri biodiesel, di hilir nanti ada industri pengguna biodiesel, baik itu industri transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan industri yang lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Argo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Gubernur Kalimantan Selatan, Chairman of John Lynn Group, dan juga Komisaris Utama PT John Lynn Group. Kami persilakan untuk berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia,